Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah Quran mengatakan faiza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran bagimu fastami'ulah. Kau cukup istami, beda itu sami dengan fastami. Kalau fastami itu sungguh-sungguh menyimak. Karena itu ada orang biasa, ku dengar ji, oh tidak sama. Lain kau mendengar dengan kau sungguh-sungguh mendengar. Ini Quran tidak boleh cuma sekedar didengar. Seandainya cukup didengar saja, cuma wans itu diam saja. Sama dengan ibu-ibu biasa pengajian, kakak dengar ji, mau dengar tapi kau tidak fokus, tidak turun rahmat. Hanya dengan dua ini, fastami wa ansitu la'allakum turhamun, kau dapat rahmat. Rahmatnya dengan ceramah, bukan sambil pegang HP tindis-tindis. Tidak fastamiu namanya itu. Makanya sekarang kalau antum dengar ceramah YouTube sendiri sambil antum melakukan kegiatan, sedikit sekali rahmatnya kalau ada. Kenapa? Tidak fokus. Dengar ceramah melalui Zoom sambil cerita, tidak fokus. Apalagi tidak kelihatan wajahnya. Ya. Ada ceramah pengajian itu semuanya Zoom, tapi aneh, tidak ada wajah. Saya bilang, ini ada orang nggak di dalam sini? Dia bilang, ada Ustaz. Mana wajahmu? Apakah wajahmu itu aurat bagi saya? Saya bilang, berhenti saja. Mau sungguh-sungguh belajar, buka. Kalau tidak mau buka, saya yang tutup. Lalu saya, assalamualaikum. Nah gitu kira-kira sekarang. Itu tanda-tanda tidak sungguh-sungguh. Bagaimana mau datang rahmat? Nah pengorbanan tidak keluar, keringatnya tidak keluar. Bagaimana Allah mau bayar sesuatu yang kita sendiri malas melakukannya? Nah Allah itu melihat kesungguhanmu, pengorbananmu. Ya. Jadi saya kasih waktu, kalau masih mau buka. Nah, itu banyak orang tidak sadar itu belajar. Justru disunnahkan kalau kita menuntut ilmu itu Nabi SAW kalau khutbah Jumat usahakan lihat hati. Usahakan lihat hati. Ini justru bersembunyi. Karena mau gaya bebas. Maaf ya, yang suka pengajian baru gaya belakang itu, gaya setengah bertanggung jawab itu. Ya, bukan di sini, bukan di tempat lain. Tapi kalau mirip, ya sama hukumnya. Sama hukumnya. Kalau mirip, ya kecuali yang di belakang, karena yang disiapkan kursi di belakang Pak, untuk sesepuh di situ. Ya. Baik, jadi insya Allah yang sekalian, jangan mempersiapkan kerugian. Apa itu kerugian? Di belakang ada sepeda nilai ke Ustaz. Sama itu waktu kita sekolah dulu gitu ya. Kalau ada guru menerangkan, itu ciri-ciri siswa pintar itu di depan semua itu. Yang suka nyontek, suka apa itu, ya di belakang. Yang suka main sendiri, lain kerja gurunya, lain tuh di belakang, itu senang itu. Gimana mau turun rahmat kalau gitu? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa bermalam di masjid itu boleh, ya, membaca Quran itu juga boleh. Tapi yang menjadi masalah ini yang adanya yu'ziyanna, mengganggu. Jadi, kayaknya yang sekalian, saya berdasarkan hadis ini, saya sodorkan untuk di Muhammadiyah kemarin saya sodorkan untuk dijawab lewat fatwa tarjih. Ya,
bagaimana hukum kasih mengaji itu, supaya tidak kita sembrono lalu dianggap sebagai sebuah kebajikan. Mungkin orang salah paham. Ya, waktu saya dulu punya mobil hampir dibakar, saya bilang tidak ada sunnah begitu kasih mengaji. Langsung dia bilang, ini ustaz nalarang ke mengaji di masjid. Entah karena waktu dengar ceramah di luar ke. Bukan saya larang mengaji, justru pusat orang mengaji itu di masjid. Tapi jangan sampai putar kaset orang lain bercerita di bawah masjid, di sekeliling masjid. Apa fungsinya ayat dibaca? Ya sekedar tanda usaha supaya waktu sudah mau masuk. Ya, syukurlah. Tak banyak orang kalau dengar mengaji tidak tangina berhenti, bilang berhenti karena mengaji di masjid. Paling bilang baru mengaji. Sebentar salawat baru salawat. Ya. Sebentar azan baru azan. Jadi kalau memang tidak ada ilmu ya ikhwah, selalu ditanggapi negatif. Ini sekarang pengurus masjid bagaimana kira-kira mengantisipasi hadis ini? Ya, silakan mengaji. Tapi mengajinya itu jangan sampai mengganggu orang. Jadi bukan tidak boleh kasih mengaji, tapi mampukah kita memberi paham bahwa ketika mengaji jangan kau cerita, dengar baik-baik supaya kau dapat rahmat. Kalau pengurus masjid bisa memberi jaminan bahwa semua sekitar masjid itu diam semua, putar itu bisa. Jadi itu PR besar kita bagi pengurus masjid. Insya Allah tidak ada mengaji sebelum azan. Kalaupun mengaji, semua orang mengaji di dalam dan tidak ada mengganggu satu sama lain. Seperti di Mekah, di Madinah, orang Indonesia itu yang paling sering ditegur. Karena sering besar suaranya, karena kebiasaannya di kampungnya. Coba sering ditegur tak? Iya sering. Kenapa? Karena kebiasaan tak mengaji, kayak pakai mic. Ya. Itu satu. Insyaallah jadi bukan mengajinya yang tidak boleh ya, tapi tempatnya yang tidak pas.